Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, ketemu lagi dengan saya Muhammad Budiman Santoso di Serba Teknik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di kesempatan kali yang berbahagia ini pemirsa, kita sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan berbagai macam kenikmatan yang bisa kita gunakan untuk keperluan kita sehari-hari. Kali ini pemirsa, saya akan membahas tentang penggunaan pompa air yang pada video-video sebelumnya saya sudah membagikan perihal tentang permasalahan-permasalahan pompa air. Pada kesempatan kali ini pemirsa, saya akan membahas tentang penyebab mengapa pompa air kita itu, pompa air kolam yang menggunakan mesin, pompa air kolam itu airnya tidak terlalu deras atau terlalu lemah, ya, bahkan airnya tidak keluar. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut. Namun sebelum kita lanjut, silahkan Anda subscribe. Dengan subscribe Anda telah membantu saya untuk mengembangkan channel-channel berikutnya. Baik pemirsa, kita lanjutkan. Ada beberapa hal yang menyebabkan pompa air kita itu airnya tidak terlalu deras atau tidak terlalu kencang keluar, bahkan airnya tidak keluar. Yang pertama itu biasanya terjadi akibat daripada selangnya bocor. Jadi silahkan Anda periksa selang pompa air kita dengan cermat dan periksa jangan sampai ada yang bocor. Ya, adapun cara memeriksanya silahkan perhatikan. Jadi pemirsa, caranya untuk mengetahui kebocoran selang, kedua ujungnya kita naikkan seperti ini, kemudian kita isi air sampai penuh, ya, sampai penuh, ya. Jika sudah sampai penuh, air sudah keluar dari selang sebelah, selang bagian terakhirnya, kemudian kita periksa pada bagian selang secara menyeluruh. Jika terdapat air yang keluar, maka disitulah posisi kebocoran yang terdapat pada selang dan kita harus menutupnya, ya. Jadi alhamdulillah selang saya ini tidak mengalami kebocoran sehingga tidak mengeluarkan air pada bagian selang ini. Yang kedua, sambungan selang ke pompa air. Jadi biasanya pertemuan atau penyambungan antara selang kemudian disambungkan ke pompa air itu biasanya tidak terlalu rapat sehingga menyebabkan adanya angin yang masuk atau terhisap. Ketika angin yang terhisap, maka air tidak bisa naik. Jadi kita perhatikan atau perlu kita perhatikan penyambungan selang dengan pompa air. Usahakan menggunakan karet, ya. Setelah menggunakan karet, kita sambung, putar deraknya, tutup. Sebaiknya ditutup lagi menggunakan karet ban agar memaksimalkan menghindari adanya angin atau kebocoran pada saat menjalankan pompa air. Jadi pemirsa, yang perlu kita perhatikan adalah penyambungan selang ke mesin pompanya. Jadi sambungan ini harus betul-betul rapat, ya. Setelah kita pasang ini sampai full masuk ke
raknya sampai habis. Kalau bisa kita berikan karet ban, kita lilit dan ikat seerat-erat mungkin untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran atau masuknya angin di sela-sela sambungan antara selang dan pompa airnya, untuk menghindari agar airnya bisa keluar dengan baik ya. Yang ketiga pemirsa, biasanya selang kita itu tersumbat, seperti misalnya kemasukan lumpur. Ya, berdasarkan pengalaman saya, selang saya itu kemasukan lumpur, terkadang juga kemasukan kayu-kayu, ranting-ranting pohon yang masuk ke dalam selang, bahkan sampai ke mesin. Dan ada juga ikan yang ikut masuk ke selang sampai ke mesin, menyebabkan pompa air itu tidak lancar atau bahkan tidak bisa mengeluarkan air karena adanya benda-benda yang tersumbat. Jadi solusinya silahkan Anda keluarkan benda-benda tersebut agar tidak mengganggu adanya arus air yang mau keluar dari mesin. Jadi kita periksa bagian selang, terutama pada bagian bawah yang berada di dasar kolam. Itu biasanya dimasuki oleh lumpur yang menyumbat atau benda-benda lain sehingga menyebabkan air tidak bisa keluar. Kemudian bisa juga kita periksa pada bagian dalam pompanya. Ya, berdasarkan pengalaman saya pernah menemukan ikan yang masuk, ada kayu yang masuk, lumpur yang banyak atau rumput-rumput, daun-daun. Ya, itu juga menyebabkan airnya tidak lancar keluar atau bahkan tersumbat. Jadi jika terjadi hal tersebut, segera kita buka, kemudian periksa dan bersihkan ya kotoran-kotoran tersebut. Dan bisa kita lihat pada bagian atas di sini, nah, untuk melihat kotoran yang ada di dalam mesin sebelum kita membuka selangnya. Yang keempat pemirsa, kedalaman maksimal daripada daya hisap pompa air itu sendiri. Biasanya pada saat kita membeli pompa air seperti pompa air saya ini, itu tertulis maksimal kedalaman 10 meter. Ya, 10 meter artinya 10 meter kedalaman tegak lurus turun ke bawah, bukan 10 meter ke samping, tetapi dari pompa air turun ke bawah. Jadi, pemirsa, ini adalah gambar untuk menjelaskan daripada daya hisap atau kedalaman maksimal pompa itu menghisap. Jadi ini adalah selang sampai ke dasar air. Jadi inilah yang dimaksud daya hisap maksimal 10 meter. Misalnya kita memiliki pompa, jadi ini pompa, itu daya hisapnya, kedalamannya dari permukaan air sampai ke pompa itu maksimal 10 meter. Jadi jika sudah lewat 10 meter kemampuan maksimalnya, maka dia tidak mampu lagi untuk menghisap dengan deras atau bahkan tidak mampu lagi untuk mengeluarkan air, karena memang sudah didesain kemampuan atau batas maksimumnya kedalaman daya hisapnya itu dari pompa ke dasar air. Jadi ini ketinggian kedalamannya itu cuma 10 meter. Pada pompa milik saya, jangankan 10 meter, 6 meter saja sudah tidak mampu untuk menghisap air yang ada di dasar.
tidak mampu lagi menghisap air, apalagi jika sudah 10 meter kedalaman permukaan air. Kemudian yang kelima pemirsa itu adalah ketinggian maksimal. Ya, artinya ketinggian itu ketinggian dari mesin tegak lurus, selang lurus sampai 5 meter. Ya, bukan ketinggian dari mesin kemudian menyamping keluarnya air, tidak. Ya, bukan itu yang dimaksud pemirsa, tetapi mesin kemudian ketinggian maksimal 5 meter. Namun saya belum pernah mencoba ketinggian maksimalnya yaitu 5 meter pada mesin pompa air saya, karena saya gunakan itu langsung ke keluar mesin, langsung ke pembuangan, jadi langsung ke bawah saja, sehingga tidak membutuhkan selang setinggi 5 meter ke atas. Jadi pemirsa, yang dimaksud daya dorong ketinggian 5 meter atau maksimal 5 meter yaitu daya dorong dari pompa air yang masuk ke pompa kemudian didorong naik ke atas. Jadi ketinggian yang dimaksud maksimal 5 meter yaitu ketinggian secara tegak lurus ke atas ya. Jika sudah melewati ketinggian maksimal 5 meter dari pompa air, maka dia sudah tidak mampu lagi untuk mendorong atau menekan air ya. Tapi seperti yang saya katakan bahwa saya belum mencoba pompa air saya dengan ketinggian maksimal 5 meter. Jadi ini tergantung daripada pompa kita masing-masing. Jadi inilah yang dimaksud ketinggian maksimal ya. Ketinggian maksimal atau daya dorong dari pompa tegak lurus ke atas setinggi 5 meter. Jadi bukan ke samping. Bukan ke samping pemirsa. Yang dimaksud daya dorong maksimal ketinggian 5 meter. Kemudian yang keenam pemirsa, adanya putaran mesin yang lamban ya. Semakin cepat putaran mesin itu, semakin kuat atau kencang daya tarik yang dikeluarkan oleh mesin untuk menarik air. Jadi jika mesin kita lambat dalam mengeluarkan air atau semburannya pelan, maka kita perlu untuk menambah kecepatan perputaran mesin dengan menaikkan gasnya. Jadi kita naikkan gasnya supaya arusnya lebih kencang. Jadi pemirsa, itulah tadi sekilas tentang masalah yang ditimbulkan jika pompa air kita, khususnya pompa air kolam, yang airnya tidak terlalu deras atau pelan keluar atau bahkan tidak keluar. Jadi silahkan Anda coba. Semoga apa yang saya sampaikan pemirsa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.